hidup dunia yang dikejar, tetap impiannya cuma satu. Apa artinya dunia kalau tidak meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan yang baik. Nah, hadis tadi yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang sudah tua. Jadi kalau sudah tua, malu kepada Allah. Masa sudah tua masih mau maksiat. Karena kalau sampai malu, Allah pun malu mau mengadab sampai di neraka. Itu keutamaannya. Alhamdulillah yang diberikan umur yang panjang, sudah tua masih hadir dalam majelis seperti ini. Masya Allah, itu adalah hidayah. Tidak ada yang bisa orang tuh mau ngomong, Alhamdulillah Bib, saya hadir ke majelis ini gara-gara diajak kawan Bib. Kawan ngajak saya, Alhamdulillah. Coba nggak ada kawan, mungkin saya nggak bisa hadir Bib. Atau saya ada motor Bib, coba saya nggak ada motor, mungkin saya nggak berangkat. Itu tuh kan akal manusia. Karena hadir majelis kayak gini nih, itu hidayah dari Allah. Berapa banyak orang yang punya mobil mewah di luar sana, orang yang punya motor banyak, orang yang punya teman banyak, punya tim, punya kelompok yang banyak, tidak bisa dihadiri majelis seperti ini. Bukan karena teman, bukan karena apa, itu undangan langsung dari Allah. Bisa hadir di majelis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan ilmunya bisa barokah semuanya, bisa diamalkan. Jadi ilmu biar sedikit. Orang misalnya saya nggak pernah mondok Bib, nggak pernah belajar, ilmunya itu aja, amalkan apa yang sampai tahu. Oh, ternyata orang yang tua itu banyak keutamaannya. Allah aja memandang setiap pagi dan sore. Bahkan Allah malu mengadab orang tua. Sampaikan ke Haji Saleh, sampaikan ke Pak Sorjono, amalkan walaupun sedikit ilmu itu. Wa hukiya inna Ali radhiyallahu taala anhu. Oh, di sini ada cerita hikayat dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Nah, kita tabarrukan juga ada habaib. Alhamdulillah di majelis ini ada habaib datang, ada Habib Quraisy, ada Habib Muhammad Al-Mutahhar. Insyaallah Rasulullah memandang majelis ini. Amin. Karena ada anak cucunya datang ke sini. Amin ya Rabbal alamin. Kita tabarrukan. Ini ada cerita aja kita ya. Ada cerita hikayat dari Sayyidina Ali. Baca ya ceritanya ya. وحكي أن علي رضي الله تعالى عنه كان يذهب إلى الجماعة لصلاة الفجر مسرعا فلقي شيخا في الطريق يمشي قدامه على سكينة والبقر في سلاك الطريق ومر علي رضي الله عنه تكريما له وتعليما لشيبته حتى حان وقت طلوع الشمس فلما دنا الشيخ إلى باب المسجد فلم يدخل المسجد فعلم علي رضي الله عنه أنه كان من النصارى فدخل علي المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركوع فطول الركوع مقدار الركوعين حتى أدركه علي رضي الله تعالى عنه فلما فرغ من الصلاة قال يا رسول الله لما تولت الركوع في هذه الصلاة ما كنت تفعل مثل هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ركعت فقلت سبحان ربي العظيم كما كان ولدي وأردت أن ارفع رأسي جاء جبريل عليه السلام ووضع جناحه على ظهري فأخذني قبيلا فلما رفع جناحه رفعت رأسي فقالوا لما فعل هكذا فقال ما سألته عن ذلك فخدر جبريل عليه السلام وقال يا محمد إن عليا كان يستعجل للجماعة فلقي شيخ نصريا في الطريق ولم يعلم علي أنه نصراني وأكرمه لعجل شيبته وما تقدم عنه وخفض حقه فأمرني الله تعالى أن أخذك في الركوع
hatta yudrik ka'ali sholat al-fajr wa hadha laysa bi'ajabin wa ajabul ajabi inna Allah ta'ala amara Mikail alaihi salam ayakhudha syams bijanahi hatta la tatlu'a syams tawilan ya'adri Ali radhiyallahu ta'ala faqala hadhihi darajah bihurmati syekh khilafah. Di sini diceritakan hikayat dari Sayyidina Ali radhiyallahu an. Pada suatu hari, pada suatu waktu, Sayyidina Ali ini ingin pergi berangkat untuk melaksanakan sholat subuh bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat berjamaah, sholat subuh di masjid. Lalu Sayyidina Ali ini berangkat terburu-buru dari rumah itu, berangkat. Setelah sampai di jalan bertemu Balaiya Syekhan Tarik dan bertemu orang yang tua. Ini lanjutan dari hadis tadi, keutamaan orang yang tua. Lalu Sayyidina Ali itu bertemu di tengah jalan tadi sama orang yang tua. Orang tua ini ibaratnya sudah tua, bungkuk, kan jalannya pelan, tenang, tidak bisa laju-laju. Pelan jalannya, tertatih-tatih bahasanya. Lalu Sayyidina Ali ini mengikuti orang tua itu dari belakang. Jadi karena akhlaknya yang bagus tadi, Sayyidina Ali akhlaknya luar biasa, menghormati, mengagungkan orang tua itu luar biasa. Beliau nggak mau menyalip orang tua itu, nggak mau. Jadi ada orang tua jalan, walaupun jalannya itu pelan, Sayyidina Ali tetap ikutin di belakangnya. Diikutin sama Sayyidina Ali. Nah, sampai hampir terbit matahari. Jadi Sayyidina Ali ikutin orang tua tadi, ditungguin jalannya pelan-pelan sampai matahari itu mau terbit. Terlambat sholat subuhnya bersama Rasulullah. Dalam adalah Syekh ila babil masjid dan ternyata sudah mau nyampe ke pintu masjid. Orang tua yang pelan tadi, udah jalannya pelan, ditungguin sama Sayyidina Ali dari belakang, ditungguin. Ternyata nggak masuk ke masjid orang tua itu, malah terus nggak belok ke masjid. Karena Sayyidina Ali, nah fa'ala ma'aliyun lanahu kana minan nasara. Ternyata orang tua tadi adalah orang Nasrani atau orang non-Muslim, bukan orang Islam. Jadi orang tua yang selama ini ditunggu sama Sayyidina Ali, sudah nunggu sampai mau terlambat sholat subuh, ternyata itu orang bukan Islam, tidak ke masjid orang itu, belok ke tempat yang lain. Lalu Sayyidina Ali masuk ke dalam masjid dan menemukan Rasulullah SAW dalam keadaan ruku. Lalu Rasulullah ini memanjangkan rukunya lebih panjang daripada biasanya. Mungkin biasa kalau kita ruku Allahu Akbar, subhanallah azim bihamdihi, subhanallah azim bihamdihi, subhanallah azim bihamdihi, sudah. Tidak kan sama Allah liman hamidah. Ini enggak, Rasulullah dipanjangkan rukunya sampai sekiranya kayak 2 kali lipat panjangnya. Lebih panjang dari ruku biasanya. Lalu setelah sholat bertanyalah Sayyidina Ali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau memanjangkan rukukmu? Bukankah rukuknya biasanya nggak sepanjang ini, kata Sayyidina Ali kan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, dan ketika aku rukuk tadi, aku tuh merukuk baca subhanallah bihamdi seperti biasa, seperti sholat pada umumnya. Lalu ketika aku ingin mengangkat kepalaku, kata Nabi Muhammad, datang malaikat Jibril meletakkan sayapnya di atas punggungku. Malaikat Jibril datang meletakkan sayapnya di atas punggungnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad mau angkat kepalanya nggak bisa, karena ada malaikat Jibril yang meletakkan sayapnya. Lalu bertanya lagi, para sahabat ini bertanya kepada Nabi Muhammad, kenapa malaikat Jibril melakukan seperti itu ya Rasulullah? Kenapa engkau lagi sholat, enak-enak lagi ruku, kok tiba-tiba diletakkan sayapnya? Sehingga Rasulullah memanjangkan rukunya. Lalu Rasulullah
bersabda berkata, aku pun belum menanyakan hal itu kepada malaikat Jibril, karena malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW menceritakan hal yang kejadian Sayyidina Ali tadi. Sesungguhnya kata malaikat Jibril, Allah mengutusku untuk menahanmu dalam rukukmu agar Sayyidina Ali itu bisa mengikuti sholat subuh bersamamu, karena dia terlambat gara-gara mengikuti orang tua. Sudah lambat, tidak taunya mau masuk ke masjid, ternyata orang tua itu adalah Nasrani atau orang non muslim, diceritakan. Lalu Rasulullah bersabda, berkata kepada sahabatnya, sebenarnya yang dilakukan malaikat Jibril itu bukan sesuatu yang wow, bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang ajaib. Ada yang lebih ajaib lagi, ada yang lebih aneh lagi. Apa itu ya Rasulullah, kata para sahabat. Rasulullah mengatakan, innallaha ta'ala amara Mikail alaihi salam an yakhudha syamsa bijanahihi hatta la tatlu asy-syamsu tawilan li ajli ahli. Sampai Allah memerintahkan kepada malaikat Mikail untuk membentangkan sayapnya menahan terbitnya matahari. Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk ditahan, jangan terbit dulu matahari ini. Karena apa? Demi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi sudah sampai malaikat Jibril menahan rukuknya Rasulullah. Lebih hebatnya lagi, Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk menahan terbitnya matahari dengan sayapnya demi Sayyidina Ali. Bertanyalah para sahabat, apa ya Rasulullah amalnya Sayyidina Ali kok bisa sampai sebegitu dahsyatnya? Allah memerintahkan Jibril, memerintahkan Mikail demi Sayyidina Ali. Dan sesungguhnya kata Nabi Muhammad, derajat atau kedahsyatan yang didapatkan oleh Sayyidina Ali tadi adalah suatu penghormatan, pentakdiman atau memuliakan orang yang sudah lanjut usia, orang yang sudah tua, walaupun orang tua tersebut adalah seorang non muslim. Walaupun orang tua itu bukan orang muslim, tapi Sayyidina Ali diberikan kedahsyatan seperti itu. Allah memerintahkan Jibril, Mikail memakai sayapnya untuk menahan rukuk Rasulullah, untuk menahan terbitnya matahari, karena orang tua, memuliakan orang tua. Ini orang tua Nasrani ya. Kalau orang tua kita sendiri. Jadi udah orang tua kita sendiri sudah tua, itu nggak usah pembahasan lagi, sudah tahu semua kemuliaannya berbakti kepada orang tua.